Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahbubi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memperagakan alat pembelajaran matematika yang telah saya buat sendiri, yang saya beri nama Monopoli Matematika atau kita singkat sebagai Monomet. Monopoli Matematika yang telah saya susun untuk menunjang pembelajaran matematika sekolah dasar kelas 2, yaitu dengan KD atau kompetensi dasar 4.10, yaitu mengklasifikasikan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Seperti yang ada pada monopoli matematika ini, yaitu yang pertama adalah pion yang dapat dimainkan 2 hingga 4 anak. 2 adalah 2 buah dadu. Ketiga yaitu ada kartu Hari Pendidikan Nasional dan kartu matematika mengasihkan. Yang keempat ada kartu hak milik tanah. Yang keenam yaitu ada kartu soal yang berisi soal-soal yang menyebutkan ciri-ciri dari bangun-bangun datar dan bangun ruang. 7 ada rumah dan hotel yang nantinya dapat dibangun oleh siswa pada tanah-tanah mereka atau tanah yang sudah mereka beli. Terakhir adalah uang, di mana nanti pemain akan mendapatkan 200.000 sebagai modal. Setiap pemain akan mendapatkan pembagian seperti ini, yaitu 2.000 berjumlah 5, 10.000 berjumlah 1, 5.000 berjumlah 1, 50.000 berjumlah 1, 1.000 berjumlah 5, 100.000 berjumlah 1, dan 20.000 berjumlah 1. Cara bermainnya yaitu dengan menentukan siapa dulu yang harus bermain. Dengan cara semua peserta mengocok dadu dan siapa yang memiliki angka terbesar, maka ia yang berhak untuk bermain lebih awal. Setelah menentukan urutan bermain, peserta mengocok dadu kembali untuk menggerakkan pion-pion. Di sini kita mendapatkan angka 6. Maka peserta harus menjalankan pion sesuai dengan dadu yang dihasilkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini pemain berhenti pada kompleks B, yaitu segitiga sama kaki. Maka ia harus memilih kartu soal segitiga sama kaki. Setelah memilih, peserta harus men-scan kode QR yang ada pada kartu soal. Ini pemain harus memiliki aplikasi kode QR yang telah disediakan oleh Google Play. Bisa berupa seperti ini. Tinggal di-scan kartu soal yang telah disediakan. Lalu muncul alamat web seperti ini. Peserta dapat membuka alamat web tersebut. Nah, di sini akan diantarkan pada quizzes dan diklik mainkan kuis. Nah, di sini terdapat soal. Peserta harus berhasil menjawab soal yang telah disediakan berikut ini. Nah, jika jawaban benar, maka pemain akan mendapatkan reward berupa uang dari bank sebesar 5.000. Dan ia berhak untuk membeli kompleks tersebut. Apabila ia tidak berminat untuk membeli, maka tidak apa-apa. Dan apabila ia ingin membeli, maka ketentuannya berada pada kartu hak milik. Di sini terdapat ketentuan harga untuk membeli tanah, rumah,
dan hotel, serta berapa denda yang harus dibayar ketika ada pemain yang berhenti pada kompleks yang ia miliki. Jika peserta menjawab soal dengan salah, maka peserta tidak akan mendapat reward berupa uang sebesar 5.000. Dan jika ia menjawab soal dengan salah berjumlah 3 kali, maka ia akan dimasukkan ke dalam penjara dan tidak boleh bermain hingga semua pemain melewatinya atau melewati 1 putaran. Bila pemain berhenti pada kompleks yang dimiliki oleh lawan, maka pemain tersebut harus menjawab soal yang telah disediakan pada kartu soal. Jika ia berhasil menjawab, maka ia akan mendapat diskon 50% denda. Denda dapat dilihat pada kartu hak milik. Jika hanya tanah 1.000, 1 rumah 1.000, 2 rumah 3.000, 3 rumah 6.000, 4 rumah 10.000, dan 1 hotel 8.000. Bila ia memiliki lebih banyak hotel, tinggal dikalikan dengan harga sewa hotel. Bila pemain berhenti pada kompleks Hari Pendidikan Nasional, maka pemain harus mengambil kartu berwarna pink, di mana kartu tersebut terdapat soal tentang pendidikan karakter yang harus ia jawab. Ketika guru menerangkan, kita harus mendengarkan. Apabila pemain berhenti pada kompleks matematika menyenangkan, maka pemain harus mengambil kartu berwarna biru, di mana kartu tersebut terdapat soal matematika berupa benda konkret yang harus ia sebutkan. Sebutkan benda berbentuk persegi panjang yang ada di kelas. Papan tulis. Nah, setelah itu pemain harus mengembalikan kartu di urutan paling bawah. Apabila pemain berhenti pada kompleks pajak jalan, maka ia harus membayarkan denda sebesar Rp2.000 sebagai tanda pajak jalan. Apabila pemain berhenti pada kompleks parkir bebas, maka pemain berhak memilih antara mengambil uang yang ada di tengah monopoli atau berhak untuk berhenti dimanapun yang ia suka tanpa harus menjawab soal-soal yang telah disediakan. Begitulah pemaparan media pembelajaran matematika berupa monopoli matematika yang telah saya buat. Harapan saya, siswa dapat mengenal lebih jauh tentang bangun datar dan bangun ruang, serta dapat mendefinisikan ciri-ciri yang dimilikinya. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.